Hari ini kita akan belajar sebuah fakta dalam hidup ini. Ya, saya mulai dengan konsep ini. Tidak semua kita ngerti foto, tapi senang di foto itu pasti. Betul? Nah, ada bagian penting dari foto itu bukan kameranya, ya, tapi fokusnya. Apa yang terjadi kalau kita mau foto sesuatu tapi nggak fokus? Ayo coba jawab. Jadi apa itu? Kabur, nggak jelas. Dan pasti nggak bisa dilihat gambar apa itu. Saudara, milikilah konsep ini. Ketika perjalanan hidup kita mulai kabur, nggak jelas ya ke depan ini bagaimana, langsung kita harus koreksi diri kita. Pasti kita sedang tidak fokus. Orang yang hidup merasa lelah, ya, pasti dia sedang nggak fokus. Karena kelelahan-kelelahan itu tidak akan ada artinya kalau kita punya fokus, sasarannya itu kemana. Nanti kita akan lihat itu baik-baik. Sasarannya itu kemana. Kalau kita tidak fokus, maka hidup itu pasti melelahkan. Ingat itu baik-baik. Kalau kita tidak fokus, hidup itu pasti melelahkan. Dalam hidup saya ada dua fokus yang Tuhan tunjukkan dalam arah yang berbeda. Yang pertama jelas, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan itu harus jadi bagian saya dalam hidup. Mau dengan cara apa saja, saya harus berusaha untuk mencapai supaya orang-orang itu kenal siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, yang buat saya tetap fokus adalah membuat orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan saya, mereka bisa lulus kuliah. Kemarin ada 2 orang sudah lulus. Satu saudara kita di Bandung, dia kemarin sudah yudisium resmi, dia sudah sarjana. Namanya Hoilan Sihaan. Saya ketemu dia, saya lupa tahun berapa, di sebuah toko di kota Jambi. Waktu itu kami baru mulai merintis pelayanan pesat sekolah yang di Jambi. Nah, untuk keperluan rumah itu kami harus belanja. Nah, lalu saya diantar oleh tim yang di sana. Nah, waktu melihat anak ini melayani toko itu, Tuhan bicara sesuatu. Akhirnya 2 hari kemudian saya baru bisa ketemu. Dan dia kaget, kenapa kok saya bisa tahu latar belakang hidupnya. Ringkas cerita, ya dia karena masih kerja, saya nggak tahu kontrak atau tidak, saya nggak tahu. Sekian tahun kemudian dia keluar dari toko itu dan dia berkata kepada saya, boleh nggak Papa kalau saya kuliah? Silakan. Akhirnya dia nggak tahu bagaimana ceritanya, dia dapat di Bandung yang kemarin selesai. Yang kedua, salah seorang anak kita, saya lupa dia ini angkatan keberapa, kemarin juga di wisuda yang di Astra itu. Siapa yang namanya sebentar? Siapa? Septi. Iya, jadi kemarin saya dapat berita luar biasa. Nah, saya ingin tantang dia kalau bisa dia lanjut sampai S1, tapi masih belum tahu akan diarahkan kemana. Nah, inilah 2 fokus dalam hidup saya. 1 kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, 2 kepada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk mereka harus punya pendidikan setinggi mungkin, sedapat mungkin, nggak tahu sampai di mana. Nah, coba temukan fokus di hidup saudara masing-masing. Ya, apapun juga yang kita buat, mau bekerja dengan cara apa saja, kerja di mana, bentuknya apa, maka saudara tidak boleh keluar dari fokus Tuhan. Kita buka ayat yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ada sebuah pengakuan dari Rasul Paulus yang kita harus tahu. Ya, 1 Korintus pasal 9. Bentar saya cari mulai ayat yang ke-15 dulu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Nah, kalimat berikut saudara perhatikan. Sebab aku lebih suka mati daripada titik. Ini memang penulisannya aneh. Zaman itu pun Paulus tidak meneruskan. Apa titik. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga.
Saudara dalam gereja percaya, titik-titik itu apa? Ya, kalau nanti kita sempat baca seluruh pasal 1 Korintus 1 ayat 9 ini, maka saudara akan tahu ini katanya. Sebab aku lebih suka mati daripada tidak memberitakan Injil. Nah, inilah kekuatan, inilah fokus dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan, selama kita hidup sebagai milik Tuhan, dan kalau kita tidak pernah sadar bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita ini mati. Ayo, siapa yang baru pertama kali tahu ayat ini? Kita mati bukan karena dosa, kita mati bukan karena ditabrak mobil, kita mati bukan karena dibunuh, tapi sebagai orang benar kita ini mati kalau kita tidak memberitakan Injil. Nah, kita harus takut dalam konsep ini, harus takut. Karena kalau tidak memberitakan Injil kita itu mati. Ya, lanjut ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Ayo kita baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3 yang kuat. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau saudara masih punya Alkitab terjemahan lama, ngeri sekali. Terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terkutuk, nggak main-main. 23 masih pasal yang sama, 1 Korintus 9 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Saya tanya, terjemahkan kata segala sesuatu ini aku lakukan. Karena Injilnya nanti dulu. Apa itu kata lain? Segala sesuatu ini aku lakukan. Untuk apa? Nah, itu fokusnya. Orang yang hobi mobil, maka bunyinya segala sesuatu ini aku lakukan untuk, karena yang hobi mobil cepat. Karena apa? Orang yang hobinya mobil. Teruskan kalimat ini, maksud saudara gak bisa teruskan. Ngerti pertanyaannya? Iya, orang yang punya hobi mobil, fokusnya kepada mobil, maka segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk apa? Untuk dapat mobil itu. Nah, coba berikan 2 contoh. Apa yang dilakukan oleh orang? Contoh. Maaf kalau saya ngambil contoh jelek. Orang hidupnya diisi dengan percabulan, perjinan. Maka segala sesuatu ini orang itu lakukan karena atau untuk, untuk apa? Mikir seks, nggak ada mikir yang lain. Kalau orang itu uang adalah fokusnya, maka bunyinya bagaimana? Ayo, 1, 2, 3. Iya, ayo yang lain ngomong. Saya minta 1, 2, 3. Selamat, ayo ngomong, gak ngomong. Saya minta ulangi, ini penting. Saya minta setiap kita harus buka mulut dan bicara, supaya kita tahu fokus hidup kita itu kemana. 1, 2, 3. Selamat, Bapak gak lihat kamu ngomong. Ayo, semuanya. 1, 2, 3. Ayo jujur, apa yang saudara lakukan? Bentuk segala sesuatu itu untuk apa? Ayat mana yang meyakinkan setiap kita tentang Injil ini? Apa saja? Nanti kita akan kembali ke 1 Korintus 9. Kita buka sekarang 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, harusnya begini hidup kita ini. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Ayo semuanya lihat Alkitab saudara, supaya kita tahu. Udah, 1 Timotius 2 ayat 4. 1, 2, 3. Yang menghendaki supaya semua orang diapakan, selamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu?
Tuhan Yesus. Saudara, apa saja segala sesuatu yang kita lakukan harus kepada konsep ini supaya semua orang diselamatkan. Bukan untuk konsep yang lain, supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan, bukan. Nah, dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa? Tuhan Yesus itu. Segala sesuatu. Nah, kalau kita sebagai orang yang Tuhan pilih bergerak di bidang pendidikan, maka target kita adalah anak-anak itu. Mereka enggak cuma kita ajari ilmu pengetahuan, tapi kenalkan kepada Tuhan Yesus. Jadi saya akan tekankan terus berulang-ulang kepada semua pendidik, semua pengasuh asrama, semua kita yang terlibat dalam pelayanan ini di Nabire, apapun, pokoknya orang-orang yang belum tahu siapa Yesus dan keselamatannya belum dikenal, tugas kita adalah membawa mereka. Harus, tidak bisa tidak. Jelas ya? Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, siapa masih ingat? Hanya ada satu ayat, bukan satu, maksudnya satu konsep dalam Alkitab. Kapan dan bagaimana surga itu bisa bersorak-sorai, bisa bersuka cita? Kalau satu orang berdosa diselamatkan. Nah, jangan lupa konsep itu. Itu membuat kita itu bisa bersuka cita dalam hidup kita. Karena ketika kita bisa membawa orang itu kepada kebenaran dan orang itu diselamatkan, maka sukacita itu sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang seperti ini bergerak pada fokusnya. Orang itu gak akan merasa lelah, gak akan merasa capek, gak akan merasa bosan atau merasa jenuh. Karena ada sukacita yang terus mengikuti dia dalam hidup ini. Saudara setuju kalimat ini? Ya, betul? Ya. Ben, kamu sini Ben, saya akan tunjukkan. Ya, yang saya dari awal aja. Saya meninggalkan Nabire kan awal September. Oke, kenapa? Oh ya Ben, awal September meninggalkan Nabire. Nah, saya ke Bali karena ada pernikahan. Saya memberkati pernikahan di Bali itu awal September. Bentar ya, supaya masing-masing saudara tahu bagaimana cara saya hidup. Coba baca dan tanggalnya. Tanggal 8 September jam 12:16. Denny, saya pendeta Daniel yang menginap di Five Hotel ya. Ya. Ini di Denpasar. Kalau saya salah, maafkan ya. Waktu bicara tadi, tiba-tiba di hati saya merasa apa betul waktu masih kecil Denny kurang akrab dengan ayah. Hal itu terbawa sampai dewasa ini. Ya, jamnya saya perhatikan jam berapa tadi? 12. Nah, jadi seluruh tamu undangan pernikahan yang ada di situ. Pas saya mau keluar, saya harus lupa saya harus ngambil apa di resepsionis. Ternyata ini pelayannya. Dan waktu saya urusan dengan dia, Roh Kudus ngomong sesuatu. Oke. Lalu dia jawab begini, dia pakai nomor yang lain. Ya, jam 12 berapa tadi ya? Nah, ini jam berapa dia? 8? Tidak, yang ini. Kalimat pertama jam 12:31. Tadi jam 12 sampai berapa ya? Lewat 16. Oke, berarti sekian belas menit kemudian. Jawabannya, betul Pak. Kok tahu? Ngerti ya? Terbuka nggak pintu Injil untuk dia? Terbuka. Sehingga sejak itu hampir tiap hari kontak. Nanti saya cerita yang berikut. Oke, tunggu. Ada lagi. Nah, tanggal 13 Oktober, saya dengan pendeta Rudi dari Sydney yang pernah kena Nabire juga, kami berangkat ke Pontianak. Waktu check-in di Bandara Cengkareng, nah yang melayani kami di check-in counter itu ternyata dia itu mualaf tapi dari Hindu menjadi Islam. Nah, waktu melayani sama, Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya sampai Pak Rudi itu heran. Nah, tolong bacakan tanggal berapa itu? Tanggal 7 Oktober. Ya, langsung kalimat itu ya. Nak, terima kasih sudah melayani kami waktu check-in tadi. Ini nomor Bapak, buka kurung Daniel Alexander ya nak.
Tadi pertama kali lihat awan. Namanya awan. Awan. Tiba-tiba di hati Bapak seperti ada suara yang beritahu Bapak. Apa betul bahwa sejak kecil awan kurang akrab dengan ayah? Kalau salah, Bapak minta maaf nak. Bapak ingin biayai awan untuk bisa kuliah atau kursus apa saja yang bisa buat karirmu meningkat nak. Terus jawabannya? Jawabannya? Langsung saudara. Jadi waktu kami tunggu di ruang tunggu, dia langsung jawab. Nah, ini pakai bahasa Jawa. Bahasa Inggris saudara. Sendiko dawuh Pak Daniel. Sudah kewajiban awan selalu untuk melayani Bapak dengan sepenuh hati Pak. Iya Pak, memang. Iya Pak E. Oh iya Pak E, memang awan kurang akrab dengan almarhum ayah awan Pak. Iya terus. Ya Allah, ya Allah. Ya baca, ya alhamdulillah baca apa adanya. Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, terima kasih Bapak. Awan ingin sekali. Nah, ingin kuliah itu. Oke. Udah kembali dulu, nanti jangan lama-lama di sini. Saudara, akhirnya ketika kami sampai di Pontianak, dia kontak. Pak, sebetulnya saya ini punya masalah. Masalah apa? Saya sudah 2 kali ikut tes pramugara, tapi dua-duanya gagal karena biaya. Saya tanya, loh tes kok pakai biaya? Ya, untuk check up untuk apa? Nah, besok, jadi tanggal 14-nya, saya itu dapat panggilan Pak untuk cek lagi. Tapi saya nggak punya biaya. Nah saudara, karena Pak Rudi, pendeta Rudi ini tahu, langsung dia kirim duit hari itu juga untuk check up, untuk segala macam 2 juta. Dia senang sekali. Udah, lusanya kami dengar kabar, kami sudah masuk ke lebih dalam lagi di Pontianak. Dia bilang, dia telepon langsung. Nah Pak Rudi itu yang terima. Pak, saya lulus. Saya sudah langsung tes 3 tes. Nah besok saya harus cek kesehatan. Tadi siang saudara, dia tes yang terakhir. Dia pakai nama Pantohir. Saya bilang, apa Pantohir ini? Apa Pantohir itu? Oh tes terakhir berarti. Nah ini saya belum dapat kabar. Nah dia cerita ke teman-temannya. Bayangkan apa yang terjadi kalau saya nggak ketemu Bapak hari ini. Terus dia sempat ngomong, kan waktu itu check in counternya banyak Pak. Kenapa Bapak kok milih ke tempat saya? Loh, ya tempatnya yang kosong. Saya bilang begitu. Ya memang yang saya milih yang kosong toh, nggak kemana lagi. Nah saudara, akhirnya ketika Roh Kudus nyuruh saya, beri kesempatan dia untuk kamu biayai kuliah. Ternyata bukan biaya kuliah yang dia perlu, tes ini. Jadi dia diterima dari pramugaranya Citylink. Senangnya luar biasa. Oke, nah saya kembali pada Denny tadi. Jadi tanggal 25 kemarin hari Minggu, saya kembali ke Bali untuk pemberkatan pernikahan, tapi di hotel yang lain. Nah karena sering kali kontak, nah maka kemarin saya beritahu dia, Den, Papa ada di Denpasar. Jadi 2 malam itu dia menemani saya dengan tim yang lain. Dia melihat bagaimana cara saya hidup, dia melihat bagaimana cara saya memberkati pernikahan. Dia bilang, Papa ini luar biasa. Saya nggak ngajak mereka untuk pindah agama, tidak. Tapi saya kenalkan siapa kebenaran itu. Saya bisa mengerti bagaimana Roh Kudus bisa begitu cepat bekerja lewat saya untuk membawakan Injil kepada banyak orang. Karena fokus. Jadi sesibuk-sibuknya saya dalam urusan apa saja, saya tetap harus fokus. Harus, tidak bisa tidak. Kemarin sebetulnya saya tuh lelah sekali. Setelah 2 hari di Denpasar. Nah kemarin ada satu perusahaan untuk mengundang saya sebagai pembicara motivasi. Ternyata 90% karyawan itu muslim. Mereka cuma menyiapkan 2 sesi. Sesi yang pertama tentang karakter, sesi yang kedua tentang teamwork. Dengar ya, 90% itu muslim. Tapi karena pembahasan begitu menarik buat mereka, jadi 4 sesi. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Saya harus cepat pulang, karena untuk urusan saya balik ke Nabire malamnya itu. Nah dari komentar-komentar yang ada,
Mereka bilang sudah sering perusahaan ini mengundang macam-macam pembicara sesuai kebutuhan kami. Tapi baru kali ini mereka bisa mengikuti sampai habis. Biasanya itu walaupun kami sudah paksa, selalu sering keluar masuk kencing katanya. Bolak-balik alasannya itu. Kenapa kali ini mereka bisa begitu tahan, bahkan dari 2 sesi bisa jadi 4. Belum pernah terjadi dalam perusahaan. Saudara, dan ada berapa orang ngikuti saya, orang Kristen ini. Dan ada satu pendeta namanya Pak Ishak. Dia sampai heran. Padahal pertama kali ini saya melihat seorang hamba Tuhan bicara firman, tapi nggak kentara kalau itu firman. Tapi itu firman, akan bingung ngomongnya begitu. Bicara firman, tapi tidak kentara kalau itu firman, tapi itu firman Tuhan. Dan nggak ada kata doa, saya nggak ada kata doa, tidak ada kata puji Tuhan, nggak ada kata itu, semuanya kebenaran yang disampaikan. Itu membuat saya itu jadi bersuka cita. Selalu ada semangat untuk bertemu orang-orang supaya mereka mendengar Injil Tuhan itu. Jadi hari ini renungkan tentang 1 Korintus 9 itu. Siapa saja dalam hidup kita, ya siapa saja. Mulai hari ini jangan punya konsep yang memberitakan Injil harus orang lulusan soal kitab. Tidak. Setuju saya ngomong ini? Yang memberitakan Injil adalah semua orang yang dipanggil, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Harus kita bersaksi tentang siapapun juga. Ingat, tidak mengkristenkan. Ayo saudara sering ketemu orang gak? Ayo, sesepi-sepinya sebuah tempat di Papua ini tetap ramai gak? Kalau jawab tetap ramai, tidak? Ramai. Jadi hati Bapa kita di sorga itu ingin supaya semua orang itu diselamatkan. Tidak ada kerinduan yang lain. Maka itu apa saja yang kita lakukan, ingat tadi, segala sesuatu yang aku lakukan itu karena Injil, bukan karena apa-apa. Saya buat apa saja itu karena Injil. Jelas? Kita lihat di Perjanjian Lama. Kitab Ulangan pasal 29. Kitab Ulangan pasal 29. Nah, bagi saudara yang belum pernah tahu bahwa di Perjanjian Lama pun Yahweh Tuhan kita sudah punya konsep tentang penginjilan itu. Ayat 10. Ya, Ulangan 29 ayat 10. Pelan-pelan kita lihat. Kamu sekalian, kapan? Pada hari ini. Ingat saya pernah sharing kepada saudara, Alkitab ini satu-satunya buku yang tensesnya itu present tense. Artinya Alkitab ini satu-satunya buku yang ada kata pada hari ini. Termasuk doa Bapa kami pada hari ini. Saudara baca kitab suci agama apa saja, nggak ada katanya. Yang ada adalah pada masa itu, pada suatu saat. Satu-satunya buku yang ada kata present tense cuma kitab suci kita. Lebih-lebih kalau saudara baca buku sejarah, itu tensesnya apa? Past tense, sudah lewat. Gak ada buku sejarah yang berkata pada hari ini. Ya bukan sejarah lagi dong. Jadi ini yang saya temukan, saya kagum sekali. Maka itu kalau kita membaca kata pada hari ini, orang membacanya 50 tahun yang lalu, bunyinya apa? Pada hari ini. Kalau orang itu baca besok, baca 10 tahun yang akan datang, ngerti? Jadi firman Tuhan ini berlaku sepanjang hidup kita. Selalu ada kata pada hari. Jadi firman Tuhan bukan buku sejarah, tapi dia buku kehidupan. Karena konsep waktunya adalah hari ini. Kemarin waktu saya mau berangkat, saya telepon Pak Yansen. Duh, Bapak lewat Jayapura. Pak nggak connect itu. Memang waktu saya beli tiket ini bilang Pak nggak connect. Ya jadi kalau saya naik Baltic Air itu tiba jam 7.55 itu tulisannya. Lalu Wings yang berangkat ke sini kan 8.15. Dan memang selama ini mereka tidak mau jual tiket yang sambungan seperti itu. Tapi saya menjawab begini pada yang jual. Kan Wings sering telat.
Iya toh? Jawabannya apa? Wah, hebat juga. Tapi karena dia tetap ngotot, seandainya besok nggak telat bagaimana? Nah, saya sempat terpengaruh perkataan Pak Yansen. Memang nggak connect. Tuhan kasih saya hikmat. Saya akan berusaha naik batik yang jam 5 pagi dari Jakarta. Kalau itu nggak connect, misalnya batik berangkat terlambat dari Cengkareng kemarin, ya udah saya tukar aja. Ya tapi bagaimana Pak Ambon Nabirenya kan lewat Ambon. Nah saya selalu pakai firman Tuhan. Saya bilang begini, besok urusan besok, hari ini biar hari ini. Yang jual tiket bingung saudara dengar itu. Tapi gimana lagi? Ya walaupun secara logika saya sempat was-was. Kalau nggak connect gimana? Saya cuma 2 hari di sini. Kemudian saya harus berangkat lagi ke Malaysia. Tapi ternyata Tuhan baik. Berangkatnya tepat jam 23.55 dari Cengkareng. Begitu saya duduk, saya lihat di layar, ternyata Bang sini batik ini tibanya jam 7 pagi. Wah, kalau jam 7 masih sempat dong. Karena ini Bang saya jam 8.15. Nah tapi yang jual tiket bilang oke, saya punya teman di Sentani, biar Bapak dicek in dulu. Bapak bawa ke sini enggak? Harus bawa ke Papua ngomong sini mana? Wah Pak risiko, dia ngomong gitu lagi. Risikonya apa? Kalau nggak kebawa bagaimana? Karena ini nggak bisa check in langsung, sebab mereka tidak mau karena connectingnya itu dekat sekali. Jadi Bapak harus keluar dulu ambil barang itu. Saya belum jawab, dia jawab sendiri. Udah gini aja dah. Kalau memang terlambat, biar bakasnya dikirim besoknya saja. Ya udah terserah kamu. Saya bilang begitu. Jadi dia ngatur sendiri. Kan enak bukan? Nah, itulah contoh. Saya hidup nggak pernah khawatir apapun juga. Nggak pernah. Karena fokus saya tahu untuk jadi berkat. Saya bilang Tuhan saya harus pulang ke Nabire karena waktunya sibuk sekali. Saya harus menjadi berkat. Tuhan tolong luar biasa. Artinya, jadi selama kita tahu fokus kita kemana, Tuhan akan tolong pada hari ini. Siap? Lanjut? Loh, kalau enggak ya pulang nggak mau lanjut. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu. Nah kata berdiri artinya selalu hadir dalam hadirat Tuhan. Saudara 24 jam penuh kita harus hadir dalam hadirat Tuhan. Amin. 24 jam. Apa yang terjadi kalau kita selalu hadir dalam hadirat Bapa kita? Siapa saja? 1. Para kepala sukumu. 2. Para tua-tuamu. 3. Para pengatur pasukanmu. 4. Siapa? Semua laki-laki Israel. 5. Siapa? Anak-anakmu. 6. Perempuan-perempuanmu. Nah 6 kelompok ini sudah selamat karena mereka orang Israel. Tapi yang ke-7, yang ke-8 ini luar biasa. Dan siapa? Orang-orang asing dalam perkemahanmu. Nah ini bukan yang Kristen, ini bukan yang orang Israel. Kelompok ke-8 bahkan siapa? Tukang-tukang belah kayu. Yang ke-9, ayo yang ke-9 siapa? Tukang-tukang timba air di antaramu. Siapa tukang belah kayu? Karena zaman itu kan belum ada LPG, belum ada minyak tanah, jadi orang masak pakai kayu. Maka ini pegawai-pegawai mereka. Siapa tukang-tukang timba air? Zaman dulu belum ada pompa sanyo, sehingga perlu pegawai. Nah perhatikan, untuk apa? Ayat 12, Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus. Saudara yang belum pernah dengar firman ini, supaya mulai hari ini saudara tahu bahwa kerinduan hati Yahweh Tuhan kita sejak ribuan tahun yang lalu tentang orang-orang yang belum diselamatkan, tentang orang-orang yang tinggal bersama kita. Baca 12, 1, 2, 3. Untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Saya stop dulu. Berikan saya kalimat lain dengan pengertian saudara. Apa kata lain untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu? Apa itu kata untuk masuk? Saya cepat. Masuk dalam perjanjian. Ini perjanjian siapa dengan siapa? Yahweh Tuhan dengan Abraham. Berarti kalau ada kata untuk masuk ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, berarti orang-orang itu diapakan? Diselamatkan.
Saudara, ayat ini yang saya selalu tekankan. Kalau saya mengajar di daerah-daerah orang-orang kaya yang pasti punya pembantu di rumah, saya akan tantang mereka. Berapa tahun pembantu kerja dengan saudara? Berapa tahun? Mereka tinggal di rumah berapa tahun? Karena janji ini, siapa saja yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan dengan benar, maka orang-orang yang tinggal serumah dengan dia harus masuk ke dalam perjanjian keselamatan ini. Katakan amin. Ini kerinduan Bapa yang luar biasa. Maka ini sikap yang saya ambil. Saya nggak mau ngusir orang, sesalah apapun orang itu, kecuali dia pergi sendiri. Sebelum orang itu kenal keselamatan, saya berusaha jangan keluar dari rumah. Maka itu yang pernah kenal Mbak Ana Mas Seger di Surabaya. Itu cara saya hidup. Saya bersyukur kalau lihat mereka sekarang luar biasa dalam pelayanan. Ini bulan depan, November ini, Mbak Ana sama Mas Seger akan berangkat ke Israel. Saya kaget, wah luar biasa. Dari pembantu itu saya kagum sekali. Mereka sekarang sudah dalam penginjilannya, aduh hebat sekali. Itu contoh saya itu. Jadi dengan firman ini saya selalu memegang prinsip, siapa saja yang masuk ke hidup saya, baik tidak harus tinggal di rumah saya, tapi masuk ke hidup saya, orang itu harus diselamatkan. Ngerti ya konsep ini? Usahakan jangan pernah ngusir orang sesalah apapun orang itu, kecuali dia harus pergi sendiri. Karena Tuhan mau setiap orang itu diselamatkan. Nah, dari generasinya Mbak Ana sisa 2 di sini, Video dengan Eko. Itu dari rombongannya Mbak Ana dari kampung Jegrek namanya. Ayat 13. Masuk dalam perjanjian itu nggak cuma masuk. Lihat, supaya ia bagaimana? Ayo, supaya ia bagaimana? Mengangkat engkau. Apa kata lain mengangkat? Ayo, apa kata lain mengangkat? Nggak dengar. Ayo, apa kata lain mengangkat? Apa? Melantik. Terlalu tinggi. Yang sederhana dulu. Apa? Memindahkan. Kata lain kurang jelas kalau memindahkan. Oke, cepat aja. Merubah nasib. Oh enggak, amin. Merubah nasib. Saudara, konsep penginjilan yang Tuhan berikan kepada saya adalah merubah nasib orang. Amin kan, cepat. Merubah nasib orang. Ingat tadi saudara Awan, Roh Kudus langsung bilang, kuliahkan dia. Pada saya kenal dia baru, saudara, akhirnya bukan karena kuliah dia bisa diterima jadi pramugara. Maaf, tengok kiri kanan siapa saja yang di ruangan ini, yang begitu ketemu saya nasibnya berubah. Maaf, betul tidak saya berkata ini? Itu cara yang saya buat dalam hidup. Diangkat, itu ditinggikan, dimuliakan, dilantik, dihargai. Oh enggak, amin. Maka saudara pun harus punya konsep seperti itu. Saudara kita yang lulus kemarin di Bandung, dia langsung telepon saya, Papa terima kasih waktu Papa nemukan saya di toko itu. Orang tua saya nggak pernah mikir kalau sesuatu bisa sarjana. Dan hari ini saya lulus. Saudara, kapan terakhir kali saudara bisa merubah nasib orang? Ngerti kata ini ya? Siapapun yang kita temui harus berubah nasibnya. Harus. Saya ulangi, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Tuhanmu seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti perjanjiannya itu selamat kekal. Ingat ya, ini perjanjian lama. Ternyata hati misi ada di situ. Jadi kelompok keberapa tadi? 6, 7, 8, 9. Sekarang kelompok ke-10 ayat 14. Coba lihat semuanya ayat 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini.
Bukan cuma dengan 9 kelompok itu saja. Keluargamu, orang asing di rumahmu, tukang belah kayu, tukang timba air. Ayat 15. Tetapi dengan setiap orang. Nah, saya tambahkan kata ini, yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Yahweh Tuhan kita. Stop dulu. Ini orang yang kelompok yang ke-10 yang hanya ketemu kita pada hari ini. Ingat ya, kemarin waktu saya memberikan seminar motivasi kepada sebuah perusahaan itu, Tuhan bicara pada saya tentang seorang. Saya tanya pada pimpinan, yang itu siapa namanya? Somir, namanya Zulfikar, masih bukan Kristen. Kemarin sore saya telepon dia selesai acara itu. Dia bilang, saya dengar ceramah Bapak saja, sebuah konsep baru ada di hidup saya. Sekarang Bapak telepon saya lagi. Siapa saya? Kok Bapak bisa begitu menghargai? Saya bilang, Zul. Dia panggil Zul. Selama saya masih hidup, kalau saya ketemu manusia, saya nggak pernah tanya latar belakangnya, pendidikannya apa enggak. Saya ingat prinsip saya, pokoknya dia orang, saya harus tolong. Nggak peduli manusia modelnya seperti apa, itu bukan urusan. Karena ayat ini yang hanya bertemu kita pada hari ini saja. Nah, ayat ini yang memotivasi saya. Saya tidak pernah ingin punya mobil pribadi. Itu ayat. Saya ingin ketemu setiap orang, ya diangkot, kendaraan umum paling gampang, bukan? Maka itu sopir taksi banyak yang saya bawa untuk kenal siapa keselamatan itu. Begitu nanti saudara ya kontak, ingatkan saya, kalau kita ketemu di surga, asal itu bener-bener aja ya. Ingatkan saya kalau ketemu di sana, entah siapa berangkat duluan saya nggak tahu. Ingatkan saya akan kenalkan banyak supir taksi. Nah, satu hari saya lupa peristiwa apa, saya lupa. Pokoknya begini, kami lagi kumpul-kumpul, ada berapa pendeta, ada berapa pengusaha. Tiba-tiba ada salah satu yang nyeletuk. Ayo sekarang kita buka-bukaan handphone kita, periksa kontaknya. Saya tanya untuk apa? Nanti saya punya cara untuk mengetahui dengan membaca, melihat konteks nomor telepon di HP masing-masing orang, saya tuh bisa tahu orang ini siapa. Maksudku bagaimana? Saya nggak ngerti. Kalau dia pengusaha, pasti kontaknya ya teman-teman pengusaha tuh. Betul nggak? Wajar bukan? Karena konteks bisnis. Tapi dia bilang, kalau ada pendeta, konteks nomor kontak lebih banyak pendeta, yaitu pendeta ngawur. Saya tertawa lihat dia. Kan dengar dia. Saya percaya konsep itu betul. Kalau dia seorang pendeta, maka nggak boleh nomor kontak banyak pengusaha untuk hubungan-hubungan itu tidak. Nah, waktu dilihat semua masing-masing HP, mereka kaget karena HP saya paling banyak itu supir taksi. Soalnya saya kasih tanda taksi ini, taksi itu ada semua. Terus kalau ada cleaner, saya terus cleaner di mall mana, karena di WC itu supaya saya kontaknya itu ingat. Mereka akhirnya notifikat kontak saya sebanyak itu. Berarti ya saudara, itu yang kita harus buat dalam hidup. Nah, kalau orang Kristen walaupun HP-nya HP jadul, tapi kontaknya sedikit, nah itu orang egois. Betul nggak? Orang yang kontak HP-nya dikit itu pasti nggak punya teman dalam hidupnya. Ya toh? Nah, kenapa saya pakai 4 handphone? Karena nomor 1 simpati sudah hampir 4.000 kontaknya. Sehingga muat itu HP. Saya harus ganti yang lain. Baru ganti, sudah penuh lagi. Nah, demi Injil aku lakukan semuanya itu. Amin. Kelompok terakhir, ini menyenangkan sekali. Kelompok terakhir, masih ayat 15. Dan juga dengan siapa? Ayo baca ayat 15. Dan juga dengan setiap orang. Nah, saya ganti, coba ya, kata tidak ganti kata belum. Ayo baca Alkitab, mana Alkitab buka lihat. Apa? Loading, error. Ya, panggilan sama Bu Susi. Ayo gini, kata tidak ganti kata belum. Ayo semuanya baca, semuanya. 1, 2, 3.
dan juga dengan setiap orang yang belum ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Saudara mikir apa? Waktu tahu isi hati Papa kita untuk orang-orang yang belum diselamatkan itu, apa artinya orang-orang yang belum kita ketemu pada hari ini? Jadi kan ketemu kapan? Ayo kan ketemu kapan? Besok. Yang belum ada di sini hari ini. Saya menangis. Saya masih ingat tahun 82 di Bedugul, Bali, saya dapat pewahyuan ayat ini. Waktu saya mimpin retreat anak-anak muda, saya bilang, wow, yang di rumah dengan kita Tuhan perhatikan. Yang hanya bertemu kita pada hari ini, asal kita berdiri benar di hadapan Dia, Tuhan perhatikan. Yang belum pernah kita temui, itu pun akan ditarik masuk, diikat masuk dalam perjanjian dengan Yahweh Tuhan. Maka itu betul kata Rasul Paulus tadi, terkutuklah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Betul tidak? Segala sesuatu yang aku lakukan demi Injil, supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup. Maaf kalau saya harus ngomong kalimat ini. Saya bersyukur kalau orang-orang itu menjuluki saya. Ya, ini kemarin di Surabaya ada diskusi ramai gara-gara kalimat. Koden itu orang yang ketagihan masalah. Aneh nggak kalimat itu? Loh, kok bisa begitu? Kan saya bingung. Kok ketagihan masalah? Ternyata mereka berkata, habis masalah yang Koden hadapi kok nggak habis-habis. Dan Koden selalu sukacita, padahal kami tahu masalah-masalah itu begitu banyak. Oh, itu maksudnya. Saya bilang pada mereka, semua masalah yang saya hadapi itu kan bukan masalah saya, itu masalah orang. Betul tidak, saudara? Hidup saya sendiri, hampir kami itu nggak punya masalah, hampir nggak punya masalah. 90% lebih sekian itu pasti masalahnya orang lain. Maka itu mereka berkata, itu yang kami bingung. Sepertinya itu kok cari masalah tuh. Nah itu beda, saya bilang. Kalau cari masalah saya enggak. Kalau ketagihan masalah saya setuju. Ngerti? Setelah saudara dengar apa yang kita baca dari firman Tuhan, justru yang perlu Injil itu kan orang-orang bermasalah. Betul, Tuhan Yesus berkata, orang sehat tidak perlu dokter, hanya orang sakit yang perlu. Nah, yang perlu Yesus itu siapa? Yang orang-orang ini. Artinya, maka itu saudara di antara kita sekarang ini yang bertemu dengan saya karena saudara punya masalah dan Tuhan angkat saudara sampai hari ini, saya minta dalam nama Yesus, angkatlah orang lain lagi. Amin. Angkatlah orang lain lagi. Dan harus punya target. Bisa bayangkan kalau semua kita melakukan itu demi Injil, demi Injil. Wah, pasti Tuhan Yesus akan cepat datang. Maka itu akhirnya jangan selalu bermasalah dengan orang lain. Betul? Kalau ada di antara saudara langganan bermasalah, bukan ketagihan masalah, beda. Pindah ke sini ribut, pindah ke situ ribut, terus gitu. Terus mau kumpul siapa? Berarti orang seperti itu tidak punya konsep, nggak punya fokus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Karena kalau kita fokusnya kepada orang-orang berdosa supaya diselamatkan, maka kita harus betul-betul tidak boleh lari dari fokus itu, jiwa-jiwa. Siap malam-malam ini berubah? Apa fokus saudara? Awas belum duit. Awas. Saudara tahu saya perlu uang banyak. Tapi buat saya uang itu bukan fokus. Uang itu adalah alat untuk keselamatan jiwa-jiwa itu. Amin. Uang itu adalah alat, bukan tujuan kita. Ayo kita baca lagi 1 Korintus 9 baru kita selesai supaya kita tahu. 1 Korintus pasal 9. Mulai ayat berapa tadi? Yang pertama 15 ya. Ya, mulai ayat 15 ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian.
sebab aku lebih suka mati daripada tidak memberitakan Injil. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan oleh siapapun juga, serta berkata Allah. Kalau sampai hari ini saudara melihat saya tetap sibuk, tidak pernah bisa berhenti, itulah kemegahan saya untuk Injil, bukan untuk yang lain. Ayat 16, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 23. Ya, 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi mengerjakan apa saja bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa, tapi demi Injil. Terima kasih Lin dan Yusak, karena kalian jauh-jauh dari Toraja, dari Ambon mau ke Papua. Teruskan visi itu dan jangan kabur fokusmu. Kalian berdua tetap kepada jiwa-jiwa itu. Maka saudara percaya kalau ada orang-orang dijamah oleh Tuhan, maka surga bersuka cita. Kita ikut ketularan nggak? Ikut dapat sukacita tidak? Ikut. Apa saja, siapapun profesi saudara, apapun profesi saudara, orang harus dengar Injil. Amin. Ya, Eko, tiap kali kamu jualin gorengan, lihat orang-orang itu, siapa yang bisa kamu doakan, siapa yang kamu bisa layani, siapa saja, dimanapun kita berada. Saudara ke pasar, dan Roh Kudus gerakkan ngomong pada seorang, dekati orang itu. Ya, masih ingat cara saya paling gampang Injil adalah, kalau saya ini kemana saja, lihat orang mukanya lecek, tahu kata itu, muka muram, saya harus dekat. Ini Pendeta Rudin dari Sydney, ini pertama kali dia ikut saya ke pedalaman, ikut saya kemana. Dia itu bingung, di bandara mana saja kami pergi, dia lihat saya begitu akrab dengan banyak orang. Dia berkata, Koden nggak pusing. Lah buktinya kamu lihat Koden pusing nggak? Enggak, ya sudah. Di sini ketemu orang ngomong, di situ ketemu orang. Saudara, bukan karena karakter saya, tidak. Saya nggak mau kalau diketahui itu kan karakter orang beda-beda. Tidak. Yang membuat karakter saya bisa begini karena firman ini. Beda bukan? Bukan karakter karena kelahiran, bukan karakter karena masa lalu, tidak. Karena firman. Kemana saja. Ya, itu kebiasaan saya. Tiap kali saya diajak orang makan atau saya ngajak orang makan ke restoran, ke warung, kemana, pertama yang saya lihat adalah tukang parkir. Pertama, saya akan tanya sudah makan atau belum. Beberapa waktu yang lalu saya diundang makan ke sebuah restoran yang mahal sekali, saudara. Namanya Mira Delima di daerah Blok M. Wih, begitu saya masuk megah sekali restoran, bagus interiornya. Begitu saya turun dari taksi, saya lihat tukang parkir. Dia nyuruh taksi saya belok. Saya tanya, Pak sudah makan belum? Belum. Mau berikan makanan mau? Nah ternyata yang undang saya sudah masuk duluan di lantai 2. Itu saya masuk, saya pesan makanan dulu. Saya cari yang bisa dibungkus. Ternyata nasi langgi, yang lain kuah. Oke. Saya kaget, saudara. Nasi langgi 93.000. Karena restorannya terkenal. Terus saya bilang begini, tolong ya, berikan ini ke tukang parkir. Saudara, begitu dia dengar kalimat pertama, apa Bapak tidak salah? Saya nggak ngerti pertanyaannya. Salah saya apa? Saya tanya balik. Tukang parkir kok Bapak belikan semahal ini? Nah saya jawab guyon, yang lebih murah apa di sini? Nggak ada. Ya sudah, nggak ada lagi kok. Orangnya tertawa. 93.000 dan nggak ada rasa menyesal di hati saya. Tapi dari cara dia melayani, saya membaca bahasa tubuhnya. Maksudnya mau batal nggak apa? Enggak, lanjut saya bilang. Saya bayar. Nah dia tanya lagi, tukang parkir yang mana? Wah, kalau tanya yang mana saya nggak tahu. Yang pakai baju biru kurus. Ya kok Pak, memang cuma satu. Dia sudah, kenapa kamu tanya cuma pakai cuma satu kok? Sudah dia tertawa, kan itu bingung. Oke, udah saya ketemu mereka. 2 hari kemudian yang undang saya telepon, Koden belikan tukang parkir nasi ya? Iya. Loh kamu kok tahu? Saya bilang begitu. Kan saya nggak cerita. Tahu nggak? Yang melayani itu kemenakan yang punya restoran. Oh, saya nggak kenal. Nah dia itu cerita.
Wah, siapa tamumu itu tadi? Nah, bilang itu pendeta. Kamu tahu nggak dia belikan tukang parkir nasi lagi ini? Enggak tahu, maka itu dia tanya. Wah, kesempatan saya saksi di sini. Saudara, saya bilang begini. Maka itu yang paling membuat Injil tidak berjalan baik itu orang pelit. Gitu. Hari-hari ini saya diajak diskusi banyak tentang kabut asap. Semua jawaban saya sama. 80% lebih penyebab kabut asap itu orang kaya yang pelit. Orang bingung, lu urusannya apa? Dengar, kalau mereka mau buka kebun sawit, jangan dibakar, ditebang. Tapi kan bayarnya mahal. Paling gampang ya dibakar saja. Nah, itu ingat ya, yang kaya kalau seorang nggak bertobat masuk neraka, ingat itu baik. Sebab Yesus bilang, siapa yang susah masuk surga? Orang kaya. Jadi orang-orang kaya pelit itu membuka kebun sawit tapi dengan cara membakar. Mau mereka bingung untuk dengar itu. Nah, jadi jangan ingin kaya, susah masuk surga, tahu? Oh enggak, amin. Iya toh, ngeri orang kaya. Maka itu mulai hari ini jadilah murah hati, amin. Saya aja belum kaya tapi suka berbagi kok. Oh, enggak, amin yang lain. Itu yang kaya-kaya suka berbagi, awas kau. Oh, diam semua, mukanya enggak enak itu. Mau berubah mulai hari ini? Apa-apa Injil? Betul? Apa-apa Injil? Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.